Halo semuanya, perkenalkan saya Ardila Putri. Nah, hari ini saya akan mereview tentang Longman Complete Course for the TOEFL Test. Ini adalah salah satu buku yang paling populer bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan TOEFL, baik itu TOEFL ITP maupun TOEFL IBT. Oleh karena itu, sehari ini saya akan mereview buku ini dan akan membuat series untuk pelajari buku ini per video. Silahkan untuk teman-teman untuk subscribe. Kita akan belajar tiap hari dan saya akan menjadi teman belajarnya teman-teman. Untuk hari ini kita akan mereview saja buku ini, apa isinya dan bagaimana kita akan mempelajarinya. Bagi teman-teman silahkan jika ingin membeli buku ini, tersedia baik versi yang hard copy maupun soft copy-nya. Silahkan untuk dicari ya. Nah, ini Longman Complete Course for the TOEFL Test. Untuk Longman ini dia ada untuk komputer, ada untuk paper test ya. Nah, untuk komputer ini biasanya itu adalah TOEFL IBT. Sedangkan untuk paper test itu biasanya ada untuk ITP atau untuk teman-teman yang biasanya akan wisuda, yang mau ikut-ikut kayak tes BUMN dan sebagainya, biasanya ada yang namanya prediction test ya. Oke. Prediction test ya. Nah, TOEFL prediction test atau ada yang ITP. Nah, apa beda TOEFL ITP dengan TOEFL prediction test? Kalau TOEFL ITP itu resmi ya, resmi dari ITS-nya. Oke, dia resmi dari yang menyelenggarakan ujian TOEFL ini yang ada di Amerika. Nah, dia ada beberapa cabang di Indonesia yang mendapatkan lisensi untuk melaksanakan tes tersebut. Contohnya kalau di Padang itu hanya satu tempat, itu ada di ITI di dekat Pasaraya sana. Cari aja ITI kalau teman-teman di Padang. Nah, kalau di Jakarta juga ada beberapa tempat. Itu adalah mereka resmi ditunjuk oleh ITS untuk menyelenggarakan ITP. Nah, tetapi ada juga lembaga-lembaga tes lain yang melaksanakan TOEFL dan itu diterima contohnya untuk bisa tamat dari kampus. Itu bisa contohnya di Universitas Pertamina, itu di bawah lembaga bahasanya Universitas Pertamina. Di Universitas Andalas juga begitu, dan biasanya di setiap universitas itu ada lembaga bahasanya. Dan mahasiswa yang ingin tamat biasanya ada target TOEFL tertentu yang harus dicapai untuk bisa tamat. Nah, ini biasanya prediction test. Kemudian prediction test ini juga bisa digunakan untuk daftar kerja dan sebagainya di beberapa hal. Nah, tapi kalau seandainya mau kayak daftar beasiswa dan lainnya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama TOEFL ITP, yang kedua adalah TOEFL IBT. Nah, kalau TOEFL ITP ini biasanya beasiswanya terbatas ya. Contoh untuk Australian Scholarship kayaknya nerima TOEFL ITP di awal. Kemudian Fulbright dia menerima TOEFL ITP di awal. Terus juga beasiswa saya dulu, beasiswa Taiwan Scholarship masih menerima, tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya. Banyak sekali beasiswa yang sekarang sudah tidak menerima yang TOEFL ITP, tapi mereka menerima TOEFL IBT. Nah, kalau beberapa kampus juga seperti itu. Apa yang membedakan? Kalau IBT dia sudah computer based, sedangkan kalau ITP dia itu masih pakai kertas ya. Nah, dan TOEFL ITP itu lebih murah dibandingkan TOEFL IBT. Saran saya, kalau teman-teman belum pernah mencoba TOEFL, coba dulu aja prediction test, kemudian TOEFL ITP, kemudian baru TOEFL IBT. Kenapa? Prediction test itu biasanya cenderung lebih murah dibandingkan ITP dan IBT. Kan bisa untuk latihan gitu. Dulu sih harganya masih 50 ribuan ya kalau prediction test, tapi saya nggak tahu sekarang. Saya udah lama banget nggak ikut yang prediction test ini. Kalau IBT itu dulu terakhir saya ikut itu 2020-an ya. Itu sekitar 3 jutaan. Nggak tahu deh sekarang karena ini bayarnya kan tergantung dolar ya. Bisa nanti kita lihat-lihat juga dan bisa saya
dibikin konten juga. Nanti kalau memang mau untuk dibikinkan konten, silahkan untuk komen di bawah ya. Nah, buku ini ditulis oleh Deborah Phillips ya, dan ini cukup, kalau menurut saya ya, ini cukup komplit, cukup semuanya ada di dalam buku ini. Nah, buku ini kita lihat ya isi kontennya apa saja sehingga teman-teman bisa kebayang apa yang akan dipelajari. Introduction ya, ini tentang memperkenalkan TOEFL itu ya. Kemudian nanti akan ada pembahasan per sectionnya. Contohnya listening, mendengar ya. Nah ini buku ini dia selalu pakai listening, dia selalu pakai diagnostic pretest. Apa guna diagnostic pretest? Ini gunanya adalah untuk kita mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Oke, sejauh mana kemampuan. Nah, kalau seandainya sudah bagus, berarti kita hanya sedikit untuk mempelajarinya. Tapi kalau contoh di diagnostic pretest ini teman-teman banyak salahnya. Contohnya ya, kalau memang banyak salahnya berarti harus dipelajari. Pahami. Nah, supaya apa? Supaya sih nanti berharapnya bagus dan teman-teman bisa menjadi menguasai ini. Nah, pertama itu ada pre-diagnostic pretestnya paper, kemudian baru komputer. Oke. Nah, saya sarankan untuk fokus di paper dulu ini aja semua. Kemudian kalau sudah bagus di paper baru mungkin ke komputer. Karena kalau seandainya teman-teman punya banyak waktu ya, dan yang dituju TOEFL IBT masih lama. Kemudian baru deh setelah itu ada listening introduction. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang apa sih listening di dalam TOEFL tersebut. Nah, kemudian baru deh ada short dialogues, dan ada strategi-strategi yang bisa untuk kita pelajari nantinya untuk menambah kemampuan kita, mengasah kemampuan kita pada akhirnya untuk bisa menguasai TOEFL. Nah, ini ada skill-skill yang perlu untuk kita pelajari ya, ada strateginya. Skill 1, 2, 3 itu tentang focus on the last line, choose answer with synonym, avoid similar sounds gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pelajari skillsnya, kemudian nanti akan ada latihannya. Nah, kemudian juga skill-skill lain ada kayak who, what, where, draw conclusion about who, what, where, listen for who and what in passive, listen for who and what with multiple nouns, TOEFL exercise gitu ya. Kemudian ada listen for negative expression, listen for double negative expression, listen for almost negative expression, listen for negative with comparative gitu. Nah, ini banyak banget skill-skill yang perlu untuk dikuasai. Ini biasanya untuk short dialogues. Sebenarnya ya menurut saya kunci dari belajar TOEFL ini adalah latihan, dan latihan. Oke. Dan itu butuh waktu ya, sehingga kita harus membiasakan diri secara terus-menerus, meluangkan waktu untuk belajar dan pada akhirnya bisa improve, bisa jauh lebih baik. Luangkan waktu terus untuk belajar dan ikutin video-video saya, nanti teman-teman juga bakal mungkin akan terbantu. Nah, kemudian ada long conversation. Yang tadi itu short dialogue ya, itu part A dari paper best TOEFL. Kemudian ada long conversation, itu masih juga paper best TOEFL. Nanti apa sih skill yang harus teman-teman kuasai. Kemudian ada long talks ya, before listening, kemudian while listening. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika belum ada suaranya, kemudian saat ada percakapan atau penjelasannya. Nah, kemudian kalau di komputer itu ada casual conversation namanya, kemudian ada academic discussion, kemudian ada academic lecture. Nah, apa yang membedakan antara si paper sama si komputer? Kalau si paper ini ya dia akademik juga, tapi jauh lebih umum biasanya kebanyakan. Nah, kalau seandainya si komputer dia biasanya jauh lebih kompleks ya, yang
komputer ini juga sebenarnya adalah baru dan jauh lebih disesuaikan dengan kebutuhan saat sekarang ini. Kemudian dia ada listening post test. Jadi pertama kita diagnosis dulu kemampuannya sejauh apa, kemudian kita mempelajarinya skill-skillnya, kemudian baru post test paper atau komputer. Kalau seandainya teman-teman udah ikut post test ini, nanti bisa ngeliat gitu loh hasil dari ujiannya atau pembelajarannya, dan pembelajarannya seperti apa. Kalau seandainya masih belum bagus, teman-teman bisa mempelajari lagi, mengulang lagi, plus juga nanti kita bisa latihan banyak-banyak. Oke, latihan terus. Nah, tapi memang skill-skillnya terus untuk diasah ya, dan diasahnya itu dengan latihan, karena ini ujian ya. Kalau ujian itu memang harus diulang dan diulang. Kemudian section 2 itu structure ya. Jadi listening, kemudian structure seperti yang saya bilang di awal, itu ada pretest dulu, kemudian baru introduction-nya, pengenalannya, kemudian apa itu tentang structure question-nya, apa sih yang diujikan gitu ya di bagian structure ini. Kemudian setelah itu baru teman-teman belajar tentang ini lebih ke grammar ya. Kalau structure ini yang dibahas lebih banyak ke arah grammar. Nah, ini cukup banyak ya kalau untuk grammar ini, dan jujur bagi saya grammar ini adalah paling tantangan. Saya paling mudah itu di reading, kemudian listening. Nah, grammar tuh biasanya yang paling cukup menantang. Tapi bagi teman-teman yang biasanya dari science ya, biasanya lebih mudah untuk menghafal grammar ini. Kalau teman saya yang saya lihat, mungkin karena dia udah ada pattern dan sudah terbiasa dengan kayak rumus dan sebagainya ya, jadi jauh lebih mudah. Tapi bukan berarti sulit ya. Kalau seandainya terus dipelajari, kemudian terus dilatih. Nah, kemudian ada the written expression question. Ini juga ada di baik itu paper maupun komputer, dan ini biasanya agak makin jauh lebih sulit dibandingkan di yang sebelumnya ya. Kalau yang ini lebih ke sentence with one clauses, ini jauh lebih mudah biasanya. Nah, kalau udah di written expression itu biasanya jauh agak lebih sulit, tapi bisa untuk diselesaikan, dan banyak banget ya, sampai skillnya itu skill 60. Nah, setelah itu baru post test ya, untuk ngelihat kemampuan. Kalau belum juga, maka berarti harus dieksplor lagi yang mana sih yang perlu untuk ditingkatkan. Kemudian section 3 baru reading. Nah, reading itu biasanya tetap ada pre-diagnostic test untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita, dan setelah itu introduction ya, kita memahami tentang bagaimana sih reading itu diujikan. Setelah itu baru deh kita mempelajari tentang skill-skill yang seharusnya ada. Nah, menurut saya ya, kemampuan membaca ini akan jauh lebih cepat itu jika seandainya kita mampu scanning dan skimming. Gimana kita bisa mampu scanning dan skimming? Teman-teman memang harus rajin membaca. Baik itu membaca dalam bahasa Indonesia maupun membaca dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman belum hobi baca, bisa pakai bahasa ibu dulu ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah hobi baca, berarti coba mulai ditingkatkan bacanya itu ke bahan yang berbahasa Inggris. Ini biasanya cenderung lebih cepat gitu. Nah, lama-lama kita akan terbiasa untuk scanning dan skimming, yang pada akhirnya kita bisa memahami gitu bacaan itu dengan sangat mudah. Dan ini ada skill-skill yang bisa dipelajari ya untuk reading section ini. Dan seperti biasa ada post testnya. Kalau seandainya belum
bagus, teman-teman bisa terus asah kemampuannya. Saran saya untuk mempersiapkan TOEFL ini tidak hanya teman-teman dengan mempelajari skill-skill ini, tapi juga rajin membaca bacaan dalam bahasa Inggris. Bisa baca berita tiap hari. Setiap pagi itu biasanya kalau BBC itu ada World in 24 Hours ya. Apa yang terjadi di dunia dalam 24 jam terakhir. Nah, menurut saya itu sangat bagus untuk dibaca karena itu membangun kosakata kita tentang bahasa Inggris. Oke, dan ini juga berlaku ya untuk belajar bahasa lain. Ini saya sedang belajar bahasa Arab dan bahasa Korea, dan itu sangat membantu sebenarnya karena itu meningkatkan meningkatkan vocabulary kita, kosakata kita, dan juga membuat kita semakin familiar dengan bahasa yang bersangkutan. Nah, kemudian ada section 4 itu writing. Writing ini untuk paper nggak ada ya teman-teman. Jadi paper itu memang mengujikan hal-hal yang sifatnya itu adalah pasif ya. Makanya pasif English orang bilangnya. Karena apa? Dia hanya melihat kemampuan kita mendengar, kemampuan kita membaca, dan kemampuan grammatical kita gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman ambil yang computer based, karena computer based ini sudah semakin advance gitu ya, biasanya dia ada writing dan speaking. Nah, di buku ini ini buku 2021 ya. 2001 ini masih ada untuk section writing sama readingnya mereka. Masih ada papernya. Tapi kalau 2006 ke atas itu lebih banyak ke TOEFL IBT aja. Nah, di TOEFL IBT writing ada, kemudian speaking ada. Dan kebanyakan TOEFL IBT ini seperti yang saya jelaskan di awal, kalau mau kuliah ke US itu pasti udah TOEFL IBT aja tuh. Kecuali teman-teman daftar beasiswanya Fulbright dulu ya, itu masih memungkinkan untuk menggunakan TOEFL ITP. Oke, nanti belajar writing juga di buku ini. Writing ya strukturnya seperti biasa, introduction ya, pengenalan tentang writing, kemudian penjelasan tentang writing score-nya seperti apa, kemudian apa sih yang harus dilakukan before writing gitu ya, while writing dan after writing, ada skill-skill tertentu yang dipelajari di sini. Dan menurut saya ya belajar writing untuk TOEFL ITP, untuk IELTS itu akan sangat membantu kita untuk menulis secara akademis gitu. Kalau teman-teman mau lanjut studi, ini akan sangat membantu dalam belajar bagaimana sih menulis struktur dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian setelah itu bakal ada complete test ya untuk melihat kemampuan kita sudah sejauh mana di paper maupun komputer. Nah, ini ada contoh soalnya ya, contoh soal. Silakan nanti kita akan coba ini nanti kalau sudah selesai membahas semua skill-skill itu. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana kemampuannya. Kalau teman-teman sudah cukup bagus bisa langsung daftar, tapi kalau belum bagus juga bisa untuk semakin banyak menggali, mempelajari, melatih, membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian computer base-nya lagi setelah itu juga bisa kita coba. Nah, menurut saya belajar TOEFL ini tidak hanya tentang kita benar-benar akan ikut ujian aslinya, tapi juga kalau teman-teman nih ingin menguasai bahasa Inggris, menurut saya dengan mempersiapkan TOEFL ini salah satu yang paling memudahkan untuk belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau teman-teman itu kurang immerse ya, kurang terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris ya kali gitu ya. Mungkin kalau anak HI tiap hari harus baca buku berbahasa Inggris, harus ngomong bahasa Inggris, kemudian harus berurusan dengan yang namanya urusan-urusan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan nggak semua seperti itu. Nah, TOEFL menurut saya belajar TOEFL ini juga akan sangat membantu teman-teman meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke. Nanti juga bakal ada belajar kosakata dan yang lain-lainnya di sini ya. Demikian saja teman-teman untuk part 1 ini. Nanti kita akan masuk ke bagian introduction. Selamat
belajar, selamat mempersiapkan semua untuk ujiannya, dan jangan lupa untuk di komen, guna komen pertama agar saya tahu teman-teman butuh apa dan bisa saya siapkan. Kedua juga menaikkan algoritma YouTube-nya. Jadi stay tune terus di konten-konten berikutnya ya. Kita akan terus belajar secara konsisten menggunakan buku ini dan akan dilanjutkan dengan buku-buku yang lainnya. Tetap semangat teman-teman. Mari kita taklukkan bahasa Inggris ini. Bye-bye semuanya.